Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang kecerdasan buatan, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran model dari jaringan saraf tiruan. Nah, pada pokok bahasan kita akan kita pelajari satu saja, yaitu model Mikulow-Pitts. Nah, apa itu model Mikulow-Pitts ya? Nah, model Mikulow-Pitts ini merupakan suatu model jaringan ya atau saraf di sini pertama kali diperkenalkan pada tahun 43 oleh Warren Mikulow. Nah, Warren Mikulow ini seorang ahli saraf dan Walter Pitts merupakan seorang ahli logika. Nah, dan model ini sering disebut dengan threshold logic neuron atau TLN gitu ya. Di mana karakteristik dari model Mikulow-Pitts ya, fungsi aktivasinya berbentuk threshold. Semua bobot memiliki nilai yang sama, jadi bobotnya sama. Setiap neuron mempunyai ambang batas yang sama juga. Akan tapi karena ini merupakan bentuk yang paling sederhana juga, pastinya ada beberapa kelemahan. Kelemahannya adalah dalam penentuan bobot secara analitik ya, artinya kita akan menentukan secara analitik atau trial error secara manual. Selain itu, model ini hanya bisa direpresentasikan menggunakan bentuk fungsi-fungsi jaringan saraf tiruan yang sederhana. Jadi hanya bisa merepresentasikan bentuk fungsi-fungsi yang sederhana saja. Namanya juga bentuk yang sederhana, yaitu bentuk model Mikulow-Pitts. Nah, secara arsitekturnya, model Mikulow-Pitts ini kalau kita memiliki dua input gitu ya, inputnya adalah X1 sama X2, maka masing-masing setiap input memiliki bobot, kita kasih nama W1 dan W2, gitu ya, di mana kita lakukan suatu proses, yaitu proses Summason function-nya, gitu ya, atau aktivitas internal, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan activation function-nya, dengan fungsi aktivasinya, barulah akan menghasilkan suatu output. Nah, secara tidak langsung kalau bentuk seperti ini, arsitektur yang seperti ini terlihat bahwa model ini merupakan model single layer. Ya, karena apa? Bahwa lapisan input itu akan terhubung langsung dengan lapisan output. Nah, terus summation function sama activation function ini apa? Ini kan sebenarnya proses gitu ya. Proses di dalamnya untuk mendapatkan suatu nilai target yang diharapkan. Nah, berbeda kalau kita berbicara ada lapisan tersembunyi atau hidden layer gitu ya. Berarti akan ada lapisan yang lain gitu ya. Maka nanti dari input menuju ke lapisan yang lain itu juga ada proses summation function, kemudian ada fungsi aktivasinya seperti apa gitu. Dan apakah sudah sesuai dengan lapisan yang tersembunyi itu gitu. Oke, sebagai contoh untuk pemahaman gitu ya. Buatlah model neuron Mikulow-Pitts gitu ya untuk mengenali pola fungsi logika N. Kita tahu gitu ya, kalau ada logika N gitu ya, misalkan inputnya ada dua, X1 sama X2 gitu ya, logika N ini akan bernilai benar gitu ya, atau bernilai 1 gitu ya, jika keduanya benar. Maka kalau X1-nya yang pertama adalah salah-salah, maka nilainya salah gitu. Kemudian kalau salah benar, salah. Kemudian kalau benar salah salah gitu ya. Kalau benar-benar benar. Di mana 0 ini merepresentasikan bentuk false, salah ya. Kalau 1 berarti benar atau true. Nah, bagaimana bentuk model Mikulow ini akan mampu mengenali logika N ini gitu. Dengan inputan X1 dan X2 gitu ya. Dengan inputnya X1, X2 sebagai berikut, maka akan kita dapatkan bahwa Y-nya itu akan sama dengan X1 dan X2-nya yaitu adalah 0001. Nah, cara mencari solusinya maka kita bisa melihat gitu ya. Solusinya kita cek dulu bahwa di sini akan memiliki dua input yaitu ada X1 dan X2 serta satu output yaitu Y. Y-nya itu siapa? X1 ketika dan X2. N X2 kan gitu. Jika nilai bobot W1 dan W2 dibuat sama dengan 1 karena
prinsip Mikuloh, karakteristiknya Mikuloh Pitts ini adalah nilai bobot sama gitu ya. Kita buat sama aja, W1 dan W2 itu sama dengan 1 gitu ya. Maka dapat kita tentukan nilai fungsi penjumlahannya atau summation function-nya sebagai berikut. Misalkan X1-nya sama 0011, X2-nya 0101 gitu ya. Kemudian summation function-nya atau net-nya, kita kasih nama network-nya gitu ya. Net-nya itu adalah sigma XI dikalikan dengan WI gitu ya. Jadi, maka ketika X1 dikalikan dengan W1 ditambah X2 dikalikan W2 gitu ya, maka akan kita dapatkan X1-nya berapa? 0. W1-nya 1. Ditambah X2-nya berapa? 0. W2-nya 1. Sama dengan 0. Untuk data kedua itu berarti 0, 1 gitu kan ya. 0, 1 berarti X1-nya 0, X2-nya 1. Maka 0 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Kemudian untuk yang ketiga, X1-nya 1, X2-nya 0 gitu ya. Kemudian 1 dikalikan 1, 0 dikalikan 1 dapatnya 1. Dan kita tahu ya, untuk yang X1-nya selanjutnya adalah 1, X2-nya 1. Maka 1 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan 1 sama dengan 2. Ternyata ketika kita proses menggunakan summation function gitu ya, kita dapatkan nilai netnya itu adalah 0112. Sehingga kalau 0112 ternyata ini enggak sesuai dengan dengan target yang kita harapkan. Target kita adalah 0001 gitu. Tapi kenapa dengan summation function itu dapatnya adalah 0112. Nah, dari sinilah kita membutuhkan suatu namanya fungsi aktivasi. Nah, selanjutnya agar nilai Y-net itu berarti Y nilai yang ada pada net tadi ya memenuhi fungsi logika N, maka kita definisikan suatu nilai ambang batas. Theta sama dengan 2. Kenapa kok kita menggunakan 2? Karena dalam proses tadi ketika summation function, nilai paling tingginya itu adalah 2 gitu ya. Maka fungsi aktivasinya kita bisa menggunakan Y-net itu sama dengan gitu ya. Y-net sama dengan 0 akan bernilai 0 jika netnya kurang dari 2 dan akan bernilai 1 jika netnya lebih besar sama dengan 2. Nah, ini merupakan jenis fungsi aktivasi threshold. Nah, fungsi aktivasi threshold-nya adalah biner ya, biner yang threshold tapi fungsi aktivasinya adalah Y-net sama dengan 0 jika netnya kurang dari 2, 1 jika netnya lebih besar sama dengan 2. 2 ini didapatkan dari mana? Ya dari proses ketika kita summation function. Nah, maka ketika kita masukkan ke tabel gitu ya, jika netnya itu 0 gitu ya, jika netnya 0 berarti kan kurang dari 2, maka dia akan kita dapatkan 0. Dan jika kita masukkan 1, 1 itu kurang dari 2, maka dapatnya 0 juga. Dan jika kita dapatkan 1 lagi, ya, maka dia kurang dari 2, dapatnya 0. Dan kalau netnya kita ganti dengan 2, gitu ya, dia sama dengan 2. Netnya sama dengan 2. Kalau netnya sama dengan 2, maka nilainya 1. Sehingga didapatkan bahwa ketika kita menggunakan logika N gitu ya, dengan fungsi threshold-nya, fungsi aktivasi threshold-nya Y-net sama dengan 0 jika net kurang dari 2, 1 jika net lebih besar sama dengan 2, maka akan dikenali logika N tersebut. Nah, jadi fungsi aktivasinya akan berubah tidak theta lagi, tapi Y sama dengan akan bernilai 0 jika kurang dari 2, akan bernilai 1 jika lebih besar sama dengan 2. Nah, di sini fungsi aktivasi akan berubah sesuai dengan keinginan yang ada. Note-nya atau yang perlu diperhatikan bahwa nilai suatu bobot dan ambang batas dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan Anda. Jadi bobot tidak harus 1. Bobot boleh saya berikan setengah, boleh. Bobot saya boleh 0, boleh. Bobot boleh 5, enggak masalah. Yang penting apa?
tujuannya nanti harus sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan target yang akan kita terima. Dan ini disebut dengan trial error ya, karena kita apa? Kita men-trial ya, men-trial nilai ambang batasnya berapa sih yang akan kita gunakan seperti itu dengan bobot awal yang kita berikan. Nah, ini latihan ya, bagaimana Mikulow Pitts dapat mengenali pola logika OR. Nah, teman-teman bisa mencobanya gitu ya. Kemudian nah, bagaimana Mikulow Pitts untuk mengenali pola logika implikasi gitu ya. Nah, implikasi itu kan akan bernilai salah kalau X1-nya betul tapi X2-nya salah gitu ya. Dan latihan yang selanjutnya, ketiga ini ya, buatlah model neuron Mikulow Pitts untuk mengenali pola fungsi logika biimplikasi. Nah, biimplikasi ini akan bernilai betul kalau X1 dan X2-nya bernilai sama. Apakah salah-salah keduanya atau betul-betul. Nah, itulah salah satu model yang paling sederhana pada jaringan saraf tiruan yang ada. Artinya, jaringan saraf tiruan itu akan kita bentuk untuk mengenali, ya, untuk mengenali, kemudian kita cocokkan dengan target yang kita harapkan. Targetnya jelas, gitu ya, yaitu n, gitu ya, nilai dari ketika ada inputnya 2 dengan logika n, gitu. Maka ketika targetnya jelas, outputnya juga jelas, gitu ya, maka disebut dengan paradigma pembelajaran terawasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.